Saya juga nggak ngerti waktu itu, tapi dari umur kira-kira 10 bulan emang saya nggak sama orang tua, sama nenek. Oh. Jadi dulu tuh ada nenek, tante, om. Saya mengalami abuse dari kecil, physical abuse dan verbal abuse. Jadi dari mulut dan dari fisik. Saya nggak terima diginiin, saya nggak terima oh ingat, lihat ya suatu hari saya besar, saya mau bunuh kamu. Okay. Nah di usia 15 tahun, di 6 bulan sekolah di bangku SMA, nah saya mutusin kabur ke Jakarta. Waktu kuliah, itu tuh saya sempat jadi Jual pekerja. saya nggak cuma cewek, tapi saya juga karena saya dirinya waktu itu even perempuan dan laki-laki. Ya. Karena saya memang butuh kasih sayang. Sebenarnya saya bukan faktor utama. Ya. Pelukan itu yang saya perlu. Hai teman-teman Behind the Story, welcome back sama gue Brian. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru sama bintang tamu gue hari ini. Tapi sebelumnya, let me open this episode dengan ayat ini. Di Roma 8:38-39 bilang gini, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, atau sesuatu makhluk lain, semuanya pokoknya, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, katanya, yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kenapa gue buka episode ini dari ayat ini? Karena hari ini kita bakal ngobrolin perkara dendam, banyak sin issue, bahkan suka seks sama jenis, terus dunia pelayanan, kejatuhan, keterpurukan, dan lain-lain. Itu tuh pernah dialamin sama tamu gue hari ini. Gitu. Tapi Alkitab bilang nggak ada yang bisa pisahkan kita dari kasihnya Tuhan. Mau tahu ceritanya? Please welcome Kak Teddy. Halo. Thank you so much. Ya, sama-sama. Udah make time datang ke Behind the Story. Ya. Oke. Thank you. Kak Teddy, namanya Kak Teddy Andrew. Pastor Brian atau Brian? Bukan, Brian. Sebelum kita ngobrol, boleh perkenalkan diri dulu nggak ke teman-teman? Jadi Teddy Andrew ini siapa? Kesibukannya apa? Silakan Kak. Halo, saya Teddy Andrew. Kesibukan saya seorang penyanyi dan pastinya anak kesayangan Tuhan. Asik. Itu aja sih yang harus, ya itu aja yang saya harus perkenalkan diri saya. As a singer aja. Oke, jadi kesibukan nyanyi. Seperti yang tadi gue introduce ya, kan kita udah ngobrol-ngobrol, gue juga sempat nonton podcast lain yang ada lunya. Journey-nya tuh luar biasa nih. Nah, bisa start nggak dari kehidupan masa kecil lu? Lo tuh gimana? Lo growing up itu seperti apa? Nah ini gue harus bilang bahwa ini mungkin podcast pertama ketika gue mengalami sebuah pembaharuan pikiran. Of course kena Roh Kudus kan. Pokoknya semua tentang Tuhan. Jadi apapun yang gue cerita ini Brian, apapun yang gue sampaikan hari ini, itu bukan tentang gue lagi. Ceritanya mungkin saya sebagai objeknya, tapi tetap Tuhan di atas segala-galanya, tetap Tuhan yang punya kendali. Jadi it's not about me, semua tentang karya Tuhan, karya penebusannya di dalam diri seorang Teddy Andrew. Jadi kalau ditanya masa kecil, semua orang punya journey masa kecil masing-masing. Cuman kebetulan journey yang saya alamin menurut sepatu saya tidak mudah gitu dengan hal yang saya alamin. Jadi saya lahir di satu pulau Sulawesi Selatan di Makassar. Ada satu kota namanya Bantaeng, 2 jam dari Makassar. Saya lahir di situ, nggak pernah tinggal di situ tapi lahir di situ. Nah cuman memang sekali lagi buat kalau orang tua saya dengerin, ini sama sekali bukan menjelekan mereka, bukan menjelekan orang tua, tapi ini adalah cerita bagian dari masa lalu yang membentuk Teddy sekarang gitu. Tentunya Tuhan yang bekerja sama di dalam. Tuhan yang membuat semuanya jadi seperti inilah, bukan kerja sama, karena memang Dia Tuhan yang berkuasa. Saya juga nggak ngerti waktu itu, tapi dari umur kira-kira 10 bulan emang saya nggak sama orang tua, sama nenek. Jadi dulu tuh ada nenek, tante, om. Tante dan om ini adalah adiknya bokap. Jadi kita berempat dalam satu rumah di Makassar. Saya nggak pernah ngerti kenapa saya harus ada di rumah nenek waktu itu, kan namanya masih bayi. Cuman yang saya ingat
yang ada di kepala saya dan yang saya lihat, saya mengalami abuse dari kecil, physical abuse dan verbal abuse. Jadi dari mulut dan dari fisik gitu ya. Kalau ditanya nakal waktu kecil, anak kecil standar lah ya. Maksudnya kalau dikasih tahu melawan, bahkan bohong, ya namanya anak-anak, nggak ada yang ngajarin bohong juga, tiba-tiba udah bisa bohong aja. Karena dosa kali ya. Jadi nature-nya udah ada gitu. Jadi entah kenapa bokap tuh dari umur 6 tahun ya saya udah ngalamin dihajar sampai bedah. Oh, jadi akhirnya tinggal lagi sama orang tua kandung? Tetap di nenek. Oh, tinggal nenek? Iya. Bokap tapi datang? Bokap kalau datang gitu. Okay. Dan saya sekolah di mana bokap saya mengajar. Oke. Jadi bokapku itu guru. Nah, saya guru SD ya. Nah, saya sekolah SD itu di tempat dia jadi guru. Cuman fun fact-nya adalah dia tidak pernah jadi wali kelas. Dia nggak pernah jadi wali kelas saya karena saya nggak mau. Dia waktu itu ngajar kelas 5 SD. Pokoknya dia wali kelas 5 SD. Waktu saya kelas 5, saya di kelas 5B. Dia 5A, jadi nggak pernah ketemu. Nah, cuman ya pokoknya kalau nakal dikit atau menurut dia ya di kacamatanya dia kali kalau itu waktu itu dia selalu hajar saya sampai berdarah dan benar-benar berdarah hidung ini selalu berdarah. Saksi hidupnya adalah nenek, tante, dan om. Kebetulan nenek saya udah meninggal di tahun 2017, om saya sudah meninggal di tahun 2020. Jadi yang masih hidup sampai hari ini adalah tante saya yang rawat saya dari bayi. Dan dia ada di Australia sekarang. Nah, itu juga yang jadi saksi pada saat itu adalah teman-teman sekolah, teman SD. Karena saya dipukul juga di sekolah. Saya di zaman dulu nggak ada gadget, nggak ada sosial media. Kalau zaman sekarang mungkin udah masuk sosmed terus ditangkap dong. Zaman tahun 90 awal nggak ada. Jadi anak di orang tua kayaknya lumrah aja ya gitu ya. Nah, itu yang saya alami di sekolah. Jadi teman-teman SD saya yang sampai hari ini saya masih berteman baik beberapa, mereka adalah saksi hidup juga. Ya, kayak gitulah. Jadi bertumbuh dengan pukulan, abuse, dihajar, diinjak, dibedarahin, terus verbal abuse dari mama. Sekali lagi, mereka melakukan ini waktu mereka belum mengenal Tuhan secara pribadi juga. Iya dong, karena kan kalau udah kenal Tuhan, ya harusnya sih nggak begitu ya. Harusnya mereka mengerti gitu. Dan mungkin mereka juga belum mengerti saat itu bagaimana menjadi parenting yang ada. Nggak kayak sekarang. Sorry Kak, mau tanya, mereka usia berapa jadi orang tua ya? Mama saya 18 tahun kayaknya. Kalau nggak salah ya. Iya, karena saya beda ya. 19 apa 18 gitu lupa di gue. Mereka juga nggak gitu ngerti cara jadi orang tua lah ya. Iya, mungkin ya, kan saya nggak tahu. Terus bokap juga ya pokoknya intinya mungkin kalau sekarang sih ya, mungkin kalau bahasa sekarang mungkin mereka belum siap punya anak waktu itu karena saya anak pertama. Saya anak pertama dari 5 bersaudara, tapi cuma saya yang digituin. Nah, waktu itu saya nggak ngerti karena masih kecil. Jadi yang tumbuh di dalam diri seorang Teddy yang kecil ya pasti dendam, kepahitan, dendam. Waktu itu juga saya nggak ngerti kan itu dendam. Saya cuma taunya saya nggak terima diginiin, saya nggak terima disiksa. Oh ingat, lihat ya suatu hari saya besar saya mau bunuh kamu. Ya, pokoknya ada again itu iblis lah ya yang membuat itu, yang saya tidak mengerti juga pada waktu itu. Pokoknya kemarahan, dendam, kepahitan itu menjadi berteman dekat pada saat itu di dalam diri saya. Jadi karena kejadian itu ya bertumbuh sebagai anak yang memberontak udah pasti. Hampir 100% ya anak-anak yang mengalami tertolak, disiksa pasti berontak dalam bentuk apapun itu. Jadi pemberontakan, terus nakal udah pasti nakal. Karena kan sebenarnya gini, nakalnya bukan karena dia mau nakal. Nakalnya karena ada satu di dalam diri seorang Teddy pengen perhatian. Ya, caranya dengan berbuat onar. Bahkan kalau dimarahin sama guru, dipanggil di ruang kepala sekolah, buat saya itu menyenangkan. Dapat ini ya. Karena ada yang perhatiin, yes. Karena kan di keluarga tidak dapat itu, gitu sih. Masa kecilnya gitu, SD, SMP, itu SD, SMP ya. Jadi saya itu di Makassar sampai SMP. Dari TK, lahir TK, SD, SMP. Nah, saya mungkin bisa dibilang tinggal satu rumah sama orang tua kandung cuman 2,5 tahun. Yang benar-benar satu rumah. Karena waktu itu di tahun 95, mengingatnya udah lupa ingatnya. 95 tante saya married, terus ikut suaminya. Om saya yang rawat saya dari kecil masuk sekolah Alkitab di Tawangmangu. Nenek saya ikut tante saya. Nah, otomatis Teddy yang masih SD ini
kalau nggak salah saya SD kelas 6 ya. Ya, kalau nggak salah ya, susah juga ingatnya teman-teman. SD kelas 6 saya itu tinggal di rumah orang tua kandung bersama dengan 3 adik saya. Oke, akhirnya baru tuh tinggal bareng. Selama anyway, 2,5 dari 10 bulan sampai kelas 6 itu, udah tahu belum alasannya kenapa nggak tinggal bareng orang tua kandung? Enggak dong, kan masih kecil. Nggak, kan sampai umur 6 SD udah gede. Iya, tapi kan masih anak-anak. Nggak mungkin juga saya pikirin, Brian. Maksudnya saya nggak mungkin nanya tiba-tiba secara dewasa. Nggak bertanya-tanya, Enggak dong, kenapa? kan anak kecil. Nggak. Kan anak kecil sekarang sama anak kecil zaman dulu sangat berbeda ya. Kalau angkatan Gen Z, wah udah kritis. Waktu itu nggak sempat kepikir kenapa gua nggak sama orang tua gua gitu, nggak kepikir ya? Oke. Makanya ada 2 dekade kan antara masa saya milenial sama masa saya kecil sama masa anak-anak sekarang. Kalau anak sekarang SD udah semua gadget, semua pintar, semua kritis. Waktu kan? 6 SD akhirnya tinggal sama orang tua, apa yang ada di pikiran? Kan environment-nya berubah nih. Iya. Apa yang ada di pikiran? Apa yang ada di pikiran adalah nggak nyaman pastinya. Karena saya dapat kasih sayang dari nenek, dari tante, benar-benar disayang ya. Dimarahin tapi nggak seperti apa yang saya terima dari orang tua kandung. Ya saya jalanin aja karena again anak kecil Brian, nggak bisa punya pilihan kan. Anak SD mau kemana gitu. Nggak bisa mau ikut om sekolah kita, mau ikut tante bilang aduh nak nggak bisa karena dia menikah. Jadi berasa beda tapi nggak mikir ya. Iya. Ini Again, anak kecil zaman tahun 90 awal gitu. Jadi di rumah itulah saya mengalami. Sekali lagi bukan untuk ngejelekin orang tua, tapi ini adalah cerita masa lalu yang saya alami, yang Tuhan, saya yakin Tuhan berdaulat di dalamnya setiap proses perjalanan hidup saya sampai hari ini. Tidak pernah bayangin bahwa bakal satu rumah. Jadi di situ di saat tinggal bareng itulah, wah pasti perbedaannya ada, perlakuannya ada, malah bukan sembuh, malah tambah kepahitan dong. Cuma kan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah dulu itu saya sering banget nginap di rumah teman. Jadi itu rumah yang bukan rumah, bukan home. Dia cuma lah sebuah tempat, tapi bukan home buat saya. Karena banyak orang kehilangan home sampai hari ini kan. Nah itu saya sering nginap ke rumah teman. Bahkan teman saya yang saya sering nginap di rumahnya sampai hari ini, saya masih bersahabat baik. Bahkan saya kemarin dari Eropa sama dia. Sampai hari ini. Jadi dia juga jadi salah satu saksi hidup. Karena setiap kali saya mengalami siksaan, saya mengalami frustasi, depresi. Waktu itu saya juga nggak ngerti kalau itu frustasi, kan masih kecil ini. Saya lari ke rumahnya, tinggal di rumahnya, karena saya merasa di situ saya diterima. Kak, sorry mau tanya, orang tua masih ada? Papa saya udah meninggal tahun 2008. Oh, mama? Masih ada. Mama sama adik masih ada. Mama tinggal di mana? Makassar. Mama di Makassar. Oh, hubungan baik? Oh yes, karena Tuhan jadi baik. Iya. Dari 6 SD, terus apa yang terjadi itu? 6 SD, ya udah akhirnya tinggal, terus SMP, masih tinggal sama orang tua. Terus saya sempat, karena saya nggak tahan di orang tua, saya sempat tinggal di Bantaeng di tempat saya lahir. Ada opa oma dari mama. Kalau yang tadi kan dari papa. Nah ini opa oma dari mama, saya tinggal kira-kira 10 bulan. Jadi kelas 3 SMP. Jadi pas kelas 3 SMP, dari kelas 6 SD sampai kelas 2 SMP di mama papa kandung. Naik kelas 3 SMP, saya di Bantaeng di opa oma dari mama. Which is cuma 10 bulan, karena kan udah mau lulus. Begitu lulus dari Bantaeng itu, saya balik ke Makassar, tinggal lagi sama papa mama kandung. Jadi saya sempat SMA itu cuman sampai 6 bulan. Nah di usia 15 tahun, di 6 bulan sekolah di bangku SMA, nah saya mutusin kabur ke Jakarta. Sendirian. Berapa SMA? Kelas 1 SMA, 1 SMA? Ya, 6 bulan. Jadi saya putus sekolah di situ. 1 SMA tuh usia 15. Saya ya? udah, kalau zaman dulu kan umur 5 tahun bisa sekolah. Kalau zaman sekarang kayaknya 7 tahun ya. Udah berubah itu banyak. Itu memutuskan ke Jakarta tuh? Karena nggak tahan. Saya pengen kabur dari semua keadaan yang saya punya. Kok bisa pilih Jakarta? Karena kan untuk anak daerah Jakarta itu kayak kota besar, jadi peruntungan. Iya, terus waktu itu ada saya kabur sendiri tuh, terus tinggal nah tante saya ini di Jakarta sama suaminya. Yang bantuin kakak yang Jakarta ada di Bali siapa? Nih, saya naik kapal bareng. Jadi kapten kapal itu orang kenalan nenek saya kalau nggak salah, dulu lupa juga ceritanya. Jadi saya dititipkan aja, karena saya mau kabur. Jadi neneknya kakak apa tuh teman ya, lupa bantu. Iya. Oke. Lupa ceritanya. Ini pokoknya tanpa izin orang tua. Oh, nggak perlu.
Saya nggak perlu izin mereka memang saya mau kabur. Intinya saya mau kabur. Saya waktu sebelum saya kabur itu intinya gini, saya naik kapal barang kontainer itu kan jalannya lama banget kayak semut. Nah, saya ingat banget saya posisinya lagi nginap di rumah teman. Terus saya pulang ke rumah orang tua ya. Terus nyokap saya bilang, "Mau kemana? Dari mana?" Bahkan nggak nanya. Karena saya mau pergi berapa hari pun mereka they doesn't care, mereka nggak peduli. Terus udah gitu saya pulang, saya ambil kardus TV. Zaman itu saya sebutin mereknya Digitech, udah nggak ada. Nah, merek TV-nya Digitech. Pernah tahu nggak? Pernah dengar. Digitech itu 14 inci, saya kasih masuk baju saya, ijazah SD, SMP saya masukin. Jadi bawa kardus? Kardus saya bungkus tali, terus saya keluar dari rumah itu, dari rumah orang tua saya, itu hari terakhir saya ada di situ. Waktu saya pergi pun saya nggak ditahan. Mama nggak bilang, kenapa pergi? Mereka lihat? Ya ada mama saya kan. Astaga. Terus saya pergi, mama saya bilang, pokoknya ada perkataan yang saya ingat, ya kalau mau pergi aja gitu. Ya saya mau pergi memang, saya mau pergi ke Jakarta. Oh ya pergi. Jadi ya itulah ya, karena tidak ada hubungan dari kecil, jadi ya memang saya mau pergi aja. Terus udah saya nginap tuh di rumah teman saya namanya Ronald. Dia tinggal di Surabaya sekarang. Si yang tadi saya cerita itu, yang jadi di saksi Jakarta. hidup. Di Surabaya dia. Yang waktu nginap di rumah Ronald tuh waktu di Makassar dong. Kan dari masih rumah, di Makassar. ya. Oh, belum pergi. Ya maksud saya nginap di rumah teman saya yang tadi saya cerita. Ronald namanya, dia sekarang tinggal di Surabaya. Sama istrinya gitu, sama anaknya. Terus udah gitu saya ke rumah Ronald. Jadi saya sempat nginap di situ, lupa 2 malam apa 3 malam sebelum kapalnya berangkat. Nah, ada Ronald juga lah yang nganterin saya ke pelabuhan. Jadi cerita saya ini tidak bisa kalaupun saya mau karang atau orang bilang mengarang cerita, enggak, ada bukti, ada saksi hidup semua kan. Ada orang-orang yang mengantarkan saya, yang melihat saya disiksa, yang melihat saya berdarah-berdarah, semuanya ada orangnya dan masih hidup. Jadi kan bisa aja orang ngarang cerita. Tapi saya mau ngarang, tanya aja, ada orangnya masih hidup semua. Jadi tinggal di rumah Ronald, terus Ronald yang antar, ada 4 orang yang antar saya, pokoknya salah satunya Ronald, yang antar saya ke pelabuhan sampai kapalnya jalan. Jadi dada-dadaan gitu. Anak umur 15 tahun. 15 tahun. Di kapal kontainer sendirian. Dengan ketidakpastian tanpa plan. Itu selama perjalanan di pikirannya apa ya? Apa ya di pikiran? Di pikiran waktunya. Nah itu tuh waktu yang saya bilang tadi pergi dari keluar rumah, tinggal di rumah Ronald itu, saya sempat ke sekolah di mana papa saya ngajar. Saya pamit. Si Teddy ini datang ke sekolah di tempat bapak saya ngajar, di mana saya sekolah dulu. Saya masuk ke ruangannya, saya minta izin, "Pak, saya mau pergi ke Jakarta." Saya berharap, seorang Teddy ini berharap papanya akan tahan dia untuk jangan pergi. Nah, ini juga bentuk caper ya? Bukan bentuk diperhatiin nggak? Bukan, itu kan saya sebagai anak, karena kan ditolak dari kecil. Nah, kan ada harapan dari seorang anak kecil, anak remaja ini untuk ditahan sama bapaknya. Supaya jangan gitu. Kalau dia tahan, otomatis mungkin saya nggak ada di sini sekarang. Tapi kan segala sesuatu yang terjadi di hidup kita, udah kedaulatannya Tuhan udah tahu kan dari sebelum kita dijadikan. Dan dibentuk cerita hidup kita, malah dia udah tahu. Dia Tuhan, dia Maha Kuasa. Dia tahu ceritanya Brian begini, Teddy gini. Kita yang nggak tahu karena kita terbatas kan. Dan mengertinya kadang-kadang bertahun-tahun. Nah udah, saya pas pamit, dia bilang pergi aja. Waktu saya keluar dari kelasnya dia menuju ke luar sekolah, itu saya nangis karena kayak wah, hidupku emang ditolak. Gak ada yang sayang sama saya. Pokoknya nangis lah, sampai pas sapam yang kenal saya, "Kenapa nak?" Karena mereka itu udah tahu saya disiksa sama bokap. Jadi mereka tuh udah terbiasa untuk mengerti kalau saya nangis, kalau saya apa, paling bokapnya gitu kan. Saya bilang nggak apa-apa. Udah, itulah. Saya pamit, udah saya pergi, udah berangkat ke Jakarta. Terus di kapal itu waktu kan 7 hari itu, 1 minggu loh di kapal. Yang dipikirin apa Kak? Yang dipikirin adalah terbebas dari kesiksan orang tua, mau ke Jakarta. Terus kalau nanti udah besar, udah agak lebih dewasa, pengen pulang, siksa bokap nyokap. Balas dendam ya? Kita ambil bahasanya balas dendam sama bokap nyokap, bahkan sama adik-adik saya. Mau balas dendam karena... Dan di kapal sendirian terus? Di kapal kan ada... Ngobrol-ngobrol nggak apa-apa? Anak kecil ngobrol sama ABK. ABK kan orang dewasa semua. Dan waktu itu saya hampir dilecehkan ya waktu itu ya. Iya. Di kapal? Di kapal.
Tapi nggak jadi. Jadi udah kan orang ya namanya orang kapal ya bok apalah gitu. Ini cerita 25 tahun yang lalu ya. Saya mencoba untuk mengingatnya, nggak mudah tapi saya mencoba untuk mengingatnya. Itu tuh saya ngerasa kayak kenapa ya hidup saya menderita banget ya. Kenapa ya saya harus alami ini, udah ditolak orang tua, bisa secara fisik, secara verbal. Waktu itu belum ngerti fisik dan verbal kan, namanya anak-anak, mana ngerti. Mana mengerti ini fisik, ini verbal. Pokoknya intinya tersiksa lah. Kenapa ya saya harus alamin ini ya? Kenapa ya? Saya juga nggak ngerti waktu itu pelecehan. Itu sebuah bahkan kata ini pun saya nggak mengerti kan. Masih remaja dari kampung, dari daerah. Terus itu sebenarnya udah dilucuti bajunya. Kan ini anak 15 tahun ya, Brian. Bayangin umur 15 tahun, anak cowok, terus ketemu ABK yang udah pada tua-tua. Bukan satu orang. Ini kalau nggak salah ada 5 orang kalau nggak salah. Dia megang kaki saya, megang tangan saya. Wow. Terus waktu itu saya ingat saya teriak, jangan saya pokoknya, tolong jangan saya, cukup bapak saya aja. Cukup bapak saya aja. Meronta, entah kenapa tiba-tiba itu nggak jadi. Pokoknya nggak jadi aja. Terus saya, ya dari situlah ada keinginan diri. Kalau keinginan diri sih udah sering ya, dari SMP malah. Pengen menghabisi hidup karena ngerasa nggak disayang, karena ngerasa nggak dicinta. Betapa jahatnya iblis mau menghancurkan seorang Teddy saat itu ya. Kalau berpikir sekarang ya, iya, betapa iblis itu pengen ambil hidup saya, pengen ngancurin, pengen rusakin. Dari ya itulah ya. Tapi rencana Tuhan kan itu 7 hari penuh ketakutan dong ya pasti. Enggak sih, santai-santai aja. Udah digituin sama orang. Iya, maksudnya kayak saya juga lupa rasanya, Brian, karena itu udah terlalu lama. Kak, kalau misalnya verbal, intinya kalau bahasa sekarang galau. Iya. Kalau bahasa sekarang. Kalau verbal abuse yang Kakak ingat dulu yang sering disebutin mama itu apa ya? Kata binatang. Dikata-katain kata binatang, kata segala kutuk lah. Ya, intinya gitulah. Itu kan verbal abuse kan. Iya. Nah, udah sampai Jakarta. Sempat tinggal di Bekasi di Perumnas 3 Bula Kapal. Iya, tahu. Itu cuman tinggal 3, kan saya sampai 12. Saya sampai Jakarta itu tanggal 12 Maret tahun 2000. Berarti udah 25 tahun ya sekarang. Terus saya pergi dari Bekasi itu bulan Juni. Iya, 3 bulan berarti ya. 3 bulan kemudian karena waktu itu saya nggak tahan lah dengan situasi yang saya tinggal di rumah itu. Kakak nyampe Jakarta tinggal di mana? Ya itu di Bekasi itu. Di Bekasi tinggal di tempat siapa? Di tempat tanteku itu. Ada tante? Iya. Saudara papa, mama? Iya, saudara papa. Terus ya karena bukan tantenya ya yang bermasalah, tapi lakinya yang bermasalah gitu. Pokoknya intinya saya kabur dari situ. Nah, waktu saya itu tuh saya sering nongkrong di Blok M. Anak jalanan Blok M lah istilahnya. Nah, disitulah saya ketemu Frankie Sihombing. Gereja tanpa tembok. Generasi tanpa tembok ya, saya pernah. Jadi generasi tanpa tembok. Jadi dulu tuh, jadi saya tidak bisa pernah menghilangkan nama Frankie Sihombing di dalam hidup, di dalam cerita perjalanan hidup saya. Divine appointment ya, Tuhan. Pokoknya Tuhan, intinya gini, kalau bilang gini, Tuhan yang pakai dia, padahal sebenarnya kalau kita mau merenungkan, semua udah desainnya Tuhan lah. Tuhan sudah tahu semua kan bahwa satu hari nanti kamu akan disiksa, kamu akan menderita, kamu akan ketemu Frankie Sihombing, kamu akan disekolahkan. Jadi saya bersyukur aja untuk itu. Saya bersyukur banget sama Tuhan yang sampai hari ini ternyata Tuhan tuh bener-bener sayang banget sama. Maksudnya dia mengasihi saya, karena dia lah pokoknya. Karena dialah semua sampai ini semua bisa terjadi. Bukan karena Teddy. Bahkan bukan karena saya memilih untuk mencintai dia, karena dia yang menemukan kita kan, bukan kita yang cari dia. Terus udah saya tinggal sama Frankie waktu itu punya Frankie Sihombing, waktu itu saya panggil dia tuh Babe. Babe Frankie waktu itu punya pelayanan anak jalanan. Nah, saya salah satu anak jalanan yang diambil dan disekolahkan di bangku SMA. Kan saya putus sekolah kan. Kak Teddy jadi anak blok, jadi tanpa nilai-nilai hidup. Of course. Terus nongkrong di Blok M sering. Sama preman, iya. Itu gimana tuh kehidupannya? Tidur di jalan, di depan. Kalau sekarang itu ada dulu namanya Aci. Nah sekarang ada ya sering berapa meter udah ada tokonya kan.
Dulu belum ada itu, gue nggak mungkin sebut namanya di sini. Kalian tahu lah, yang warna merah-merah itu kan. Supermarket. Nah dulu namanya Aci, ada di daerah Blok. Nanti biasa tidur di situ, kadang tidur di rumahnya siapa. Pokoknya karena memang hidup mencari apa ya? Hidup saya waktu itu mencari penerimaan. Saya ini berhala paling tinggi hidup saya ini penerimaan. Ya karena itu yang nggak didapatkan masa dari lalu kecil. ya. Dari Terus masa lalu. itu hidupnya gimana? Dapat makan dari mana? Dapat uang dari preman lah, bahkan dari pencuri yang ada di Blok. Waktu dulu itu ada namanya Blok M itu Mahakam tuh tempat cewek-cewek jual 25 tahun yang lalu. Nah mereka sering kasih makan juga. Walaupun orang bilang itu uang haram, emang gue pikirin zaman itu kan gue lapar, yang penting gue makan, gue juga masih muda ya, mana pernah kepikiran sih. Di prospek gak sama mereka? Enggak sih, mereka benar-benar menolong. Jadi menolong aja. Dari situlah saya belajar bahwa saya nggak pernah menghakimi mereka, nggak pernah mau. Karena walaupun tapi mereka punya hati yang mau menolong. Bahkan mereka nggak kenal Tuhan loh. Tapi saya melihat dari sisi manusia ya, bahwa pelacur aja punya hati yang baik. Kan kalau kita bicara sekarang, orang yang katanya anak Tuhan tapi ternyata begini-begini kan, ngerti nggak? Jadi jangan pernah menghakimi mereka. Karena mereka punya alasan tersendiri kenapa mereka ada di situ. Gitu. Kita semua sama kok, beda dosa aja, beda kasus aja. Nah udah dari situ terus akhirnya saya ke generasi tanpa tembok dan sekolah. Waktu di sekolah kan saya tinggal di rumah keluarga si Hombing. Saya tinggal di situ 3 tahun sampai lulus SMA. Oh jadi sekolah lagi? Iya sekolah lagi, dari putus sekolah lagi, dikasih makan, dikasih tempat tinggal, dan saya merasa menemukan sebuah keluarga. Saya harus bilang Frankie Hombing itu sosok yang sangat gimana ya, sangat berpengaruh lah dalam hidup saya gitu. Di awal saya datang di Jakarta ya, keluarga si Hombing ini. Gitu. Jadi ya cuman kan belum beres karena masih ada kepahitan di dalamnya. Iya gitu. Terus selama abis SMA, gambarin dikit dong masa SMA-nya gimana? Masa SMA selesai. Masa SMA seperti normal aja, anak biasa. Tapi kan karena saya tahu diri ya, ditampung, dikasih makan, dibiayain sekolah. Ya jadi hari-hari bangun pagi, sapu ngepel, cuci kamar mandi. Pokoknya kegiatan seperti itulah. Sapu ngepel, cuci kamar mandi, jaga anak, anterin Petra Siombing sekolah. Dulu dia masih kecil-kecil ya. Terus ya kayak gitu aja, terus sekolah, terus sampai lulus. Pokoknya saya melakukan itu. Dulu saya ngerasa kayak, kok gue jadi kayak pembantu ya dulu. Ya pasti rasanya gitu. Tapi puji Tuhan ada sebuah kesadaran, ya pasti dari, saya nggak ngerti waktu itu, tapi pasti dari Roh Kudus. Saya yakin dari Roh Kudus yang bilang, apa yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Dan waktu itu saya mengertinya gitu. Jadi itu kayak ayat itu tuh bikin sadar bahwa iya ya kan saya lakukan ini sebenarnya bukan buat keluarga si Hombing, tapi ya buat Tuhan. Saya harus bersukacita. Ya kayak gitulah. Terus habis itu lulus. Terus pas lulus saya cari kerja. Kerjanya waktu itu di salah satu toko buku rohani. Ada zaman dulu, sekarang udah tutup. Warna hijau kuning lah pokoknya. Udah nggak ada sekarang toko bukunya. Itu langsung kerja karena ya terpaksa gue harus kerja sadar diri. Iya, karena nggak kan bisa kuliah. Betul. Karena saya nggak kepikiran kuliah juga enggak, Brian. Karena uang dari mana kan? Terus karena saya pikir udah di sekolahin, udah bisa cari uang, ya udah saya pamit dari rumah keluarga si Hombing. Tapi pamitnya baik-baik sampai hari ini. Saya masih dekat sampai detik ini. Gitu. Kan Babe Frankie sekarang tinggal di Bali kan. Setiap saya ke Bali ya saya ke rumahnya. Itu udah bapak gue banget pokoknya. Nah udah akhirnya kerja di toko buku itu dengan gaji yang sangat kecil, dan waktu itu udah jadi worship leader juga. Saya udah jadi worship leader tuh dari umur 17 tahun apa? Tahun. Jadi selama SMA pelayanan. SMA belum. 17 lah. Saya lulus SMA. Pelayanan. Waktu masih kerja di toko buku, iya. Itu pelayanan juga. Di gereja mana, Kak? Di gereja besar lah pokoknya. Nggak mau sebut namanya. One of the big church di Indonesia. Terus, tapi kan zaman dulu itu kan semua yang saya lakukan zaman dulu itu kan, satu, dengan tidak punya pengertian. Kedua, dengan ego. Ketiga, dengan menutupi segala kehancuran hidup pada saat itu. Terus satu lagi karena ya itu butuh pengakuan juga kan. Jadi ada banyak hal yang saya sembunyiin di dalam diri saya.
pada saat itu. Jadi melayani hari Minggu tugas di gereja, tapi hari yang lainnya waduh kacau gitu. Terus akhirnya saya dari toko buku itu saya ditawarin kerja jadi office boy di salah satu kantor di Jenderal Sudirman, di Jalan Sudirman, samping kampus Kristen itu. Nah, saya kerja jadi dari toko buku itu terus pindah jadi office boy. Kerja jadi office boy satu tahun lebih. Yang dimana yang ajak saya itu adalah bos saya. Jadi saya itu tukang bersih rumah, pembantu panggilan. Kalau zaman sekarang go clean, kayak gitulah. Pokoknya bersih gitu. Dibayar harian gitu? Dibayar per datang. Ya, jadi saya lakukan itu karena nah itulah tadi yang saya bilang, Brian. Dulu saya komplain di rumah keluarga si Hombing bersih. Kenapa saya seperti ini? Ternyata ilmunya kepake. Bisa buat kerja. Iya, bisa buat kerja pada saat itu. Ya udah. Lakukan itu satu tahun lebih jadi office boy. Tiba-tiba saya bertemu satu orang pendeta namanya Daniel Alexander. Nah, itulah yang membuat saya bisa kuliah karena dia yang biayain kuliah saya. Saya waktu itu kuliah apa, Kak? Saya sarjana public relation. Ketemu pendeta Danielnya tuh tahun waktu 2000, jadi OB? Iya, masih jadi OB. Tahun 2003 ketemunya. Itu apa 2004 lupa gua. Kata dia approach dia apa dia total lihat terus nawarin dia apa? Tuh dia punya anak angkat menikah. Nah, anak angkatnya dia ini udah kayak kakak saya di perantauan. Nah, terus saya datang di acara pemberkatannya waktu bukan pemberkatan, minta gitu, lamaran ya. Nah, saya datang di lamaran, dikenalin lah sama dek kenalin ini papa saya gitu katanya. Bapak, saya nggak tahu siapa dia. Bapak pendeta Daniel Alexander gitu. Oh iya. Pokoknya perkenalannya cuma segitu aja. Habis kenapa dia mau kuliahin KTD dia? Nggak ngerti. Mungkin dalam sekali lagi blueprintnya Tuhan kali, desainnya Tuhan yang udah memang nanti Teddy gini nanti kan hidup kita semua begitu. Kita nggak pernah tahu tapi Tuhan tahu kamu bakal kemana gitu. Terus kuliah life getting better. Nah, di kuliah inilah Teddy ini makin luar biasa kejahatan. Nggak getting better. Bukan getting better, getting worse. Gimana tuh? Gitu. Apa yang terjadi? Nah, jadi akhirnya pas kuliah, saya kuliah itu 2005. Jadi agak telat memang. Dan saya kuliah 7 tahun S1. Karena bandel. Jadi bukan karena ngapain aja Kak bandelnya? Jadi waktu masuk kuliah itu udah mulai kuliah kan. Nah, di situ saya mulai bergaul dengan teman-teman entertainment. Masuklah dalam dunia entertainment lah gitu. Mulai temannya banyak orang-orang yang kerja di entertainment. Terus sambil kuliah, nggak tahu entah kenapa ya, tiba-tiba tuh sekali lagi saya nggak pernah bangga sama dosa-dosa saya masa lalu. Nggak ada yang perlu dibanggakan. Betul. Saya bangga sama Kristus yang sudah menggantikan saya di kayu salib dan membuat saya seperti hari ini. Gitu. Dan waktu kuliah itu tuh saya sempat jadi jual pekerja. Saya nggak cuma cewek, tapi saya juga. Terus saya drugs lah pokoknya. Saya pakai narkoba. Pakai apa? Sabu. Dari Inex sabu kayak gitu. Tapi begitu kena sabu, jadi doyan sabu pada saat itu. Jangan pernah coba, please jangan pernah coba. Itu barang memang jahat banget. Saya bersyukur sih saya pernah melalui journey ini, karena journey orang beda-beda. Journey ini yang membuat saya banyak belajar lah. Itu dari journey yang saya lalui gitu. Saya pakai itu terus karena kan kekosongan yang di dalam diri ini yang membuat seperti itu, mencari jati diri, mencari sosok. Saya selalu cari sosok, sosok orang tua, nggak pernah puas. Karena ya itu kebutuhan yang ngerti gak yang hilang dari Kak mau tanya masa lalu. Dibiayain kuliah itu uang makan dan lain udah ditanggung juga. Uang kuliah sih ditanggung. Living cost-nya gimana? Living cost-nya dikasih bantuan tapi tapi bisa hidup sendiri. Cukup. Entah kenapa bisa ya waktu itu. Nah yang saya mau tahu kan itu bisa hidup cukup kan? Lebih sih waktu itu karena ada uang haram. Kalau di luar uang haram cukup. Waktu itu sih cukup aja ya. Itu kan tahun 2005, 20 tahun yang lalu. Pertanyaan saya, kalau udah bisa cukup,
sampai tetap harus jual diri itu tuh karena butuh duit atau bukan mendapatkan sesuatu? Ya, jadi semua yang terjadi yang manusia alami biasanya bukan poin utamanya bukan kayak contohnya saya uang. Kan orang lihat karena lu butuh uang, enggak, bukan uang, tapi kasih sayang. Jadi sebenarnya yang saya butuhkan itu kebutuhan yang ada di dalam diri saya yang hilang itu karena kehilangan figur ayah, kehilangan sosok ayah. Nah itu yang saya cari, itu kehilangan itu yang saya cari. Cuman kan ya bonusnya ya uang, gitu loh, ngerti nggak sih kayak iya terus pengen membuktikan diri pada saat itu ya waktu itu saya nggak ngerti, saya pokoknya saya nggak mau hidup susah aja, saya mau punya uang. Lumayan banyak sih waktu itu uangnya. Jadi yang didapetin ya bukan cuma uang ya? Yang nggak sehat itu ya. Ada korelasinya nggak sih Kak? Kurang kasih sayang, terus kalau diri itu kan yang namanya itu kan level intimacy yang sangat dalam ya. Meskipun keintiman palsu. Keintiman palsu. Jadi kepuasan palsu. Halu. Wah, terima gue dapetin itunya ya. Karena kan narkoba berteman baik. Kalau udah pakai narkoba, udah pasti seks akan mendekat. Ini dua ini sangat berkawan. Kejadian di kapal barang itu punya pengaruh nggak? Semua punya pengaruh pasti. Nggak cuma dari kapal barang, dari siksaan yang saya terima dari kecil. Itu pengaruh banget secara psikologis ya. Karena semua orang yang di-abuse, semua orang yang dibully, itu secara psikologis ya. Kita nggak ngomongin spiritual. Secara psikologis emang bisa mengganggu kehidupan kedepannya gitu. Jadi kehidupan kelam ini berjalan bersamaan sama kehidupan pelayanan. Dan saya kan juga ngalamin pelecehan. Saya juga ngalamin pelecehan seksual. Jadi dulu saya mengertinya gini, semua yang terjadi di hidup saya, apapun yang saya lakukan, ini semua karena pelecehan seksual, bulian, physical abuse. Ya memang secara psikologis iya, tapi setelah saya mengenal Injil, setelah saya mengenal Injil yang sebenarnya, emang nggak mudah, Brian. Karena kecenderungan manusia selalu memvalidasi hidupnya dia sekarang dengan masa lalu. Contoh, saya orang yang paling nggak bisa ditegur depan umum. Saya bisa meledak-ledak karena saya sering dipermalukan kan. Jadi kalau ada yang tegur saya di depan umum, saya orangnya terima teguran tapi berdua. Tapi kalau ditegur depan umum saya bisa mengamuk dan marah besar karena itu yang saya alami di masa kecil. Tapi kan saya bilang ini, ya saya memang gini karena masa lalu saya nggak bisa memvalidasi terus masa lalu saya dengan ini. Kalau kita udah kenal Injil kan enggak, di dalam Kristus kan masa lalu masa lalu gitu. Intinya gitulah. Jadi pas kuliah balik lagi ke ceritanya, saya menghidupi itu cuman karena butuh kasih sayang. Bukan karena kurang duit ya? Bukan karena kurang duit, ya kurang duit juga. Ya ada faktor itu, tapi sebenarnya faktor utamanya bukan karena kurang duit. Faktor utamanya adalah kehilangan figur itu, mencari sosok. Nah udah kayak gitu kan nggak pernah puas, akan mau terus, akan ada terus, akan mau terus, dan bahkan uang pun nggak bisa muasin kita. Iya kan? Nggak bisa, uang nggak bisa muasin kita. Hanya Kristus yang bisa muasin kita. Wow, thank you God. Gitu. Jadi itu yang sampai titik baliknya itu di tahun 2008. Bayangin ya, worship leader iya. Zaman itu ya, worship leader ya di tahun 2000. Berarti tahun 2003 sampai 2008. Saya worship leader di salah satu gereja besar. Worship leader iya, hidup di clubbing iya, free sex iya, narkoba iya. Jadi berjalan bareng, bayangin. Secara psikologis itu menderita buat saya capek. Kan capek pakai topeng, Brian. Dan lagi kalau yang kata Edi sempat cerita juga, free sex itu sama jenis juga tertarik ya. Iya, jadi kenapa sampai ada ketertarikan sama jenis? Ya itu karena kembali lagi akibat dari apa yang kita alami di masa lalu. Apakah saya pernah merencanakan? Siapa yang mau merencanakan suka sesama jenis? Siapa yang mau merencanakan hidup jadi free sex? Karena saya dirinya waktu itu even perempuan dan laki-laki. Karena saya memang butuh kasih sayang. Sebenarnya seksnya bukan faktor utama. Pelukan itu yang saya perlu. Nah ini yang banyak orang tuh nggak ngerti ya. Nah orang banyak nggak ngerti, orang banyak menghakimi orang-orang yang lagi ada di situ. Kamu harus baca Alkitab. Aduh, mereka nggak ada di sepatu orang itu. Coba kalau anakmu yang ada di situ, atau kamu deh, kamu pasti ngerti. Hanya orang yang punya sepatu yang sama yang bisa ngerti. Makanya saya
ini ada tato nih, Only God Can Judge. Waktu itu saya bikinnya dengan kepahitan sih, karena saya merasa dihakimi. Waktu saya ngaku ya. Jadi gini, semua itu terjadi kayak perasaan yang saya tidak bisa hindari gitu. Saya stres kan tiap hari. Tiap hari stres. Udah ikut Tuhan, udah pelayanan, kenapa nggak bisa hilang ya rasanya ya? Kenapa nggak bisa bener ya hidup saya ya? Karena again, ini dulu sebelum mengerti ya. Karena Teddy yang ini nih pengen berusaha dengan kekuatannya sendiri ya, nggak bisa. Manusia ini lemah banget, buset. Nggak akan pernah bisa mampu, saudara-saudara, kalau bukan Kristus yang mengerjakan buat kita. Tadi boleh bantu gambarin nggak? Karena ini banyak yang kita orang umum ini nggak ngerti nih, bagaimana kejadian seperti sexual harassment, terus kurang kasih sayang, dan lain-lain itu gimana prosesnya itu bisa berkembang sampai orang jadi khususnya punya orientasi seksual yang melenceng nih. Nah itu tuh bisa berkembang sampai ke situ, proses yang terjadi tuh apa? Apa yang ada di cuman satu pikiran? Karena dosa. Itu utamanya. Karena memang kejatuhan manusia di dalam dosa. Nah, oke. Kalau cuma ngomong gini kan pasti, ya gue juga tahu dosa. Nah, tapi kan akarnya di sini. Akarnya dosa. Nah, apa yang terjadi dari pelecehan seksual, disiksa, di abuse, dibully, terus jadi berkembang, itu kan karena perilaku. Jadi, tapi akarnya kan dosa. Nah, dosa ini kan yang bisa sucikan dan kuduskan. Dosa ini dibenarkan ya cuman karena pengorbanan Kristus yang menggantikan kita. Nah, kalau nggak ngerti ini, nah kita akan berkutat terus dengan kenapa ya gue gagal, kenapa ya gue nggak bisa, kenapa ya begini, kenapa ya begini, kenapa ya begini. Semua pasti ada alasan alasan psikisnya. Kalau kita ngomong ya, kan tadi Brian kenapa sampai bisa berkembang? Iya, alasan psikis yang katanya pribadi alamin tuh apa ya sampai gue jadi tertarik nih. Ya itu tadi yang saya bilang dari awal, kalau secara psikis ya, karena kehilangan figur itu. Kehilangan figur itu, rata-rata orang-orang yang kehilangan figur ayah, di-abuse dari kecil sama bokap atau nyokap, diperkosa bapak kandung, ada kan banyak kejadian. Ya itu semua dari situ. Iblis yang menghancurkan ya karena dosa itulah. Jadi ya berkembangnya juga kan entah bagaimana caranya, pokoknya intinya bisa tiba-tiba berkembang aja jadi gini dan kita punya banyak alasan untuk bisa membela diri karena gua begini karena begini, saya begini karena begini, saya begini karena gini. Padahal sebenarnya kalau kita mau sadar, semua yang terjadi di hidup kita, journey-nya kita itu udah sudah memang harus kita jalanin supaya semua yang terjadi di journey ini itulah yang membuat kita mengenal Kristus. Iya dong. Kak, saya tuh percaya kalau dosa LGBT itu nggak, itu lebih parah daripada dosa. Ya, semua dosa sama ya. Karena standarnya surga, Bible clear, perfection. Di Yakobus tuh dibilang, katanya kalau ada 10 rules, lu bisa lakuin 9. Satu gagal, bubar. Satu ini meniadakan seluruhnya. Karena memang make sense, standarnya surga itu perfection. Dan memang betul, surga itu perfection. Jadi I believe sama prinsip ini. Tapi yang gue mau tahu, khususnya di dosa ini ya, karena ini banyak orang tuh bertanya-tanya seputar ini nih. Apakah dengan apa nih? Kita dosa terima apa nih maksudnya? Dosa ini apa? Orientasi seksual LGBTQ, specifically. Apakah dengan gua terima Yesus, temptation-nya hilang total? Tidak. Dengan tegas saya katakan bahwa ketika kita sudah bertobat, ketika kita sudah kenal Kristus, tidak akan menghilangkan struggle yang ada di dalam diri. Setelah Yesus masuk, apa bedanya? Hanya orang munafik yang bilang bisa. Kalau saya enggak, sampai hari ini. Jadi hanya gini. Jadi makanya saya agak terganggu kalau ada sebuah judul bebas dari dosa LGBT. Gimana tuh Kak? Are you sure bebas? Karena gini, orang ngomong kayak gitu supaya orang-orang di luar sana mengatakan, ini saya dulu, Brian. Ini saya lagi ngomong Teddy yang dulu, yang tadi kita ngobrol di belakang sebelum kita syuting. Ada banyak pembaharuan yang terjadi. Dulu kalau orang puji saya, wah hebat ya Ted, bisa terbebas dari narkoba, dari dosa seks.
ada kebanggaan di dalam hati saya. Kan yang tahu hati siapa? Kalian nggak akan tahu. Yang tahu cuma Tuhan kan, Roh Kudus yang ada di dalam. Dan saya sendiri yang tahu. Jadi ada sebuah kebanggaan. Padahal dalam kehidupan nyata, bahkan ada yang sampai udah menikah punya anak. Ada, Brian. Tapi tetap mungkin mereka nggak berhubungan secara fisik ya. Tapi kan di sini apa kita tahu? Kita nggak akan pernah tahu sampai orang itu ngaku. Nah seperti saya, gitu. Jadi kalau saya mau bilang gini, come on, kita bertobat, kita mengenal Kristus. Ini kita masih daging bukan? Kita masih ada di tubuh daging yang which is nature-nya yang ada di sini nih nature-nya kan dosa. Apakah saya tanya sama Brian kembali, apakah di dalam hidup Brian nggak akan bikin dosa lagi sampai mati? Pasti dosa lagi. Nah, iya, makanya kenapa orang bisa stres? Saya lah, nggak usah orang, saya pribadi. Saya dulu mikir gini, udah ikut Tuhan, udah doa, udah puasa, udah pelayanan, kok nggak hilang-hilang sih Tuhan? Hasrat ini, rasa ini, keinginan ini. Itu juga struggle yang real ya Kak? Itu struggle yang real. Makanya saya bilang tadi, saya disclaimer dulu. Hanya orang munafik yang bilang enggak. Hanya orang munafik yang selalu merasa dirinya paling benar kan? Hanya orang munafik yang merasa bahwa enggak, gue bisa. Are you sure? Karena gini, waktu kita udah kenal Kristus, kita kan dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Kita dibenarkan hanya karena anugerahnya saja. Saya bisa bilang gini, waktu saya tidak bikin dosa ini, kan semua orang punya struggle masing-masing. Betul. Kamu punya bagian kamu masing-masing. Kalau saya bisa cerita gini, struggle saya tuh, kelemahan saya tuh bukan uang. Jadi saya nggak nyuri uang, lihat uang terus matanya hijau, itu bukan saya. Tapi kelemahan saya di penerimaan. Begitu menyangkut masalah penerimaan, itu udah bergejolak. Tapi kalau ada uang atau korupsi atau itu nggak pernah kayaknya di hidup saya. Nggak pernah. Karena saya nggak cinta uang. Maksudnya, I'm not money oriented gitu. Jadi nah, kelemahan yang bagiannya kita lah. Jadi kalau saya mampu untuk tidak melakukan si dosa ini nih, bukan karena saya, Brian. Semua karena anugerah Tuhan yang memampukan saya. Beda banget loh. Beda banget dari kata-kata ini. Memang kita nggak bisa. Saya nggak bisa. Kayak kalau Brian nanya, Kak sampai hari ini masih ada dong bergumulnya? Sampai mati, Brian. Sampai mati. Makanya tuh tiap hari saya selalu bilang sama Tuhan, saya nggak pernah mampu. Tapi kalau saya mampu, Tuhan yang mampuin saya. Thank you so much. Sama-sama, Brian. Thank you buat waktunya. Sama-sama. Thank you buat ceritanya. Sama-sama. Alright, kalau Tuhan bisa tolong kalian, Tuhan juga bisa tolong kalian semua. I'll see you guys in the next episode. Bye guys.